Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nel Nur Aini dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini 3B. Video ini merupakan tugas struktur mata kuliah Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Syifawuz Zakiyah MPD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini tahun 1964. Nah, usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini kami diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada Rencana Pendidikan 1964 adalah konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Konsep pembelajaran ini mewajibkan sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan atau problem solving. Rencana Pendidikan 1964 melahirkan Kurikulum 1964 yang menitikberatkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana. Nah, dalam pendidikan Pancawardhana ini membentuk manusia yang harmonis jasmani dan rohaninya. Mendidik bukan hanya untuk melatih jasmaninya saja, tetapi juga melatih kesanggupan berpikir, memperluas pengalaman, dan melatih kemauan, memelihara perasaan, dan memperkembangkan serta membentuk watak anak. Dengan kata lain, membentuk pribadi anak yang sesuatu. Adapun struktur rencana pembelajaran di tahun 1964 ini terdapat 3 jenis rencana pendidikan pada tahun 1964. Yang pertama yaitu ada jenis rencana pembelajaran yang menetapkan pada mata pelajaran yang diajarkan. Mata pelajaran ini didasarkan secara kaku menurut disiplin ilmu. Rencana pembelajaran ini lebih menekankan pada penguasaan pengetahuan daripada perkembangan anak. Teknik mengajar dan mendidik yang dilakukan guru disamaartikan dengan teknik menyampaikan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu ada rencana pembelajaran untuk menekankan pada anak dan minatnya. Isi dan struktur rencana pembelajaran ditentukan berdasarkan kebutuhan anak. Kebutuhan ini ditentukan oleh minat anak. Pendidik tidak boleh dan tidak dapat menyusun rencana pembelajaran sebelum mengetahui minat dan apa yang dikehendaki anak. Yang ketiga yaitu ada rencana pembelajaran yang mementingkan 3 faktor, yaitu 3 faktor tersebut adalah: yang pertama, pelajaran yang diajarkan, bahan pelajaran yang diajarkan. Yang kedua ada anak didik yang berkembang. Yang ketiga yaitu ada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan keperluan masyarakat yang menentukan isi bahan pelajaran dan arah kenapa anak didik harus berkembang yang selaras dengan filsafat dan dasar negara. Seperti yang sudah dipaparkan di atas, maka pada kurikulum dengan sistem Pancawardhana adalah 5 aspek perkembangan. Kelima aspek tersebut merupakan program yang saling mengisi sehingga tidak dapat dipisahkan. Yang pertama yaitu ada perkembangan moral. Perkembangan ini dimaksudkan untuk memberikan kesanggupan pada anak sebagai makhluk Tuhan, sebagai manusia, anggota masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Pada perkembangan moral nasional, anak dibimbing untuk mencintai tanah air dan bangsanya. Mereka diikutsertakan untuk memperingati perayaan nasional, mengenal pahlawan yang telah berjasa dalam memperjuangkan kebangsaan, mengenal hasil karya yang bercorak nasional, mengenal lagu-lagu kebangsaan Indonesia yang dapat dinyanyikan di setiap acara bendera sambil menaikkan bendera merah putih. Lalu yang kedua yaitu ada perkembangan kecerdasan. Melalui aspek perkembangan kecerdasan ini, diharapkan anak-anak menjadi manusia yang cerdas, yang sanggup memecahkan persoalan hidup sehari-hari, memahami tugas dan kewajiban baik terhadap sesama manusia, masyarakat, dan bangsa, dan melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Perkembangan ini dipupuk dengan memberi berbagai pengalaman dengan membiasakan anak untuk mengamati sendiri, mengenal
perbedaan dan persamaan dari berbagai benda, berbagai macam tumbuhan, dan berbagai jenis binatang. Yang ketiga yaitu ada perkembangan emosional. Perkembangan ini dimaksudkan untuk mengembangkan perasaan anak sehingga anak dapat memiliki keindahan lahir dan batin, serta anak dapat belajar membedakan antara yang indah dan kurang indah, yang baik dan yang kurang baik. Perasaan ini dikembangkan melalui berbagai kegiatan bermain yang dilakukan seperti mengenal warna-warna dan belajar bagaimana menyusun warna-warna tersebut menjadi suatu karya yang indah. Yang keempat, ada perkembangan kepigalan tangan. Perkembangan kepigalan pada dasarnya adalah pengembangan motorik halus anak. Perkembangan kepigalan merupakan hasil olah tangan anak sendiri dalam membuat suatu karya sehingga memupuk kecekatan tangan anak. Anak dibiasakan mengolah pengalamannya dengan membuat suatu karya sehingga berkembang pula nilai-nilai ketelitian, kerajinan, dan ketekunan, rasa tanggung jawab, dan mengembangkan rasa keindahan daya fantasi. Melalui kegiatan ini, kecerdasan anak pun berkembang. Anak belajar menghargai hasil karyanya dan hasil karya orang lain melalui bahan yang dipakai dan dibiasakan menghemat waktu. Yang kelima atau yang terakhir yaitu perkembangan jasmani. Pemeliharaan jasmani adalah termasuk tugas orang tua anak. Di TK, pengembangan ini meliputi usaha-usaha untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan anak, serta untuk memperkenalkan dan menanamkan pengertian tentang pengaruh makanan dan pakaian kepada anak melalui kehidupan sehari-hari, serta mengawasi pakaian anak untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan bersih. Di TK, anak harus juga diberikan kesempatan untuk makan dan minum yang dapat dibawa dari rumah, mencuci tangan, ke WC, dan sebagainya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai kurikulum pendidikan anak usia dini pada tahun 1964. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan, dan terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah kurikulum pendidikan anak usia dini, Ibu Syifa Uzakia MPD. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.